Aku rugi sudah lebih dari 1 M. Ini kejadian di tahun 2023 yang buat aku bikin pusing banget. Aku sampai harus turun tangan 2 bulan datang ke Jogja. Ataupun kalau misalkan ada pertemuan meeting yang sudah dijanjikan beberapa minggu sebelumnya di Jakarta, aku terpaksa harus bolak-balik Jakarta cuman untuk Sabtu Minggu dan balik lagi ke Jogja. Sebenarnya kenapa aku bisa rugi sebanyak ini? Mungkin video ini bisa membantu buat teman-teman supaya ketika nextnya tidak kejadian hal yang sama. Video ini tentang kontraktor dan aku baru saja ketipu di kontraktor. Jadi ceritanya, kenapa aku bisa rugi sampai sebanyak ini? Yes, aku bakal terang-terangan kenapa aku bisa rugi dan kalian juga akan bisa lihat. Walaupun aku ngajarin teman-teman pun juga aku sebenarnya masih manusia biasa dan aku akan coba terang-terangan kalau rugi ya ngomong rugi. Jadi awal aku kenal kontraktor ini sebenarnya referensi dari papaku sendiri. Kebetulan papaku ini sempat renovasi tokonya dia yang cukup minim nggak sampai 100 juta. Kebetulan orang yang dia dapat ini adalah bekas dari project manajernya. Dia ini sudah lama ikut sama kontraktor besar. Kebetulan dia ini punya karakter yang baik, cara ngomongnya bagus dan bisa meyakinkan. Diajaklah sama papaku untuk renovasi. Begitu renovasi, ternyata hasilnya bagus dan juga cepat pengerjaannya. Kemudian papaku referensiin dari kontraktorku yang sebelumnya, aku coba pakai kontraktor baru ini. Aku bilang, ayo kita tender bareng-bareng. Seperti biasanya aku udah kelempar BQ kosongnya supaya kontraktor ini bisa tender. Dan ternyata bener, kontraktor ini yang menang. Sebut aja kontraktor ini si A. Kemudian si A ini mengerjakan renovasi kos-kosanku. Renovasinya berjalan dengan cepat, bagus, dan hasilnya juga memuaskan. Ketika ada kerusakan sedikit-sedikit, dia akan membantu untuk menyelesaikan proyeknya. Karena jelas retensinya juga masih kita tahan. Tapi komitmen dari kontraktor ini menurutku cukup oke. Si A ini bener-bener kerja dengan maksimal. Kemudian kita ngerasa hebat, sudah murah, cepat lagi kerjanya, kita tambah project berikutnya. Project berikutnya adalah project perumahan aku. Ada satu rumah yang aku coba kerjakan pakai dia. Ternyata begitu jadi, cepat sekali jadinya. Hasilnya dari yang katanya itu 8 bulan, 7 bulan dia bisa selesai. Kemudian aku langsung bilang, ini kontraktor harus kita pakai terus. Beruntung banget aku bisa dapat kontraktor ini. Makanya aku langsung cepet-cepet semua projectku langsung aku lempar ke dia. Pembangunan perumahan berikutnya itu langsung dua-duanya pakai dia. Kemudian pembangunan villa pakai dia. Kos-kosan renovasi juga pakai dia, ada yang bangun dari tanah kosong juga pakai dia semua. Ketika proyeknya semua dilakukan, itu proyeknya bisa di atas puluhan miliar. Dan teman-teman tahu nggak? Ketika orang yang biasanya tidak pernah mengontrol uang besar, memang sih uangnya itu tidak langsung diberikan secara langsam, tapi berdasarkan progres termin. Tapi di sini yang menjadi kesalahan aku adalah, walaupun aku sudah punya pelaksana yang aku pegang, yang aku kontrol dari Jakarta untuk memberi report kepada aku, tapi masih aja pelaksana ini itu gagal dan kena tipu oleh kontraktornya. Memang secara gamblang kesalahan ini nggak bisa cuma salah di kontraktor aja, tapi juga si pelaksana ini yang ikut andil dalam kesalahan ini. Kenapa? Karena ketika setiap kali reporting, Pak ini kenapa kok belum sampai 20%, Bapak sudah minta 20%. Oh ya, karena barang-barangnya ternyata masih ada di workshop. Oke, karena kita percaya, kita langsung memberikan terminnya. Kemudian masuk lagi ke termin 40%. Oh Pak, ini belum sampai 40% loh, tapi kok itu? Oh iya, semua barang-barang ini sudah disiapkan kita di workshop dan kita sudah ready untuk masukkan, dan ketika pasang-pasang akan kita bangun. Masuk ke 60%, masuk ke 80%. Di sini tingkat masalahnya. Uang kita tiba-tiba sudah masuk ke 90%. Progresnya masih di 70%. Tapi kata pelaksana itu sudah sampai di 90% karena barang-barangnya masih ada di workshop. Tapi pelaksana tidak pernah masuk ke dalam workshopnya. Tidak pernah lihat sebenarnya barangnya itu ada enggak. Dia bekerja berdasarkan foto yang diberi oleh kontraktornya. Kontraktornya memang mengerjakan untuk 1-2 kamar. Mulai dari furniturnya, mulai dari barang-barangnya. 1-2 kamar dia jepret. Tapi ternyata itu sebenarnya manipulasi. Dia cuman kasih foto untuk 1-2 kamar, padahal kamar itu ada puluhan. Terus untuk dari progres villanya juga nggak selesai-selesai. Perjanjian kita itu semua selesai di bulan Agustus. Tapi apa? Ternyata semua proyeknya itu mundur luar biasa. Kita selalu tanya, kenapa kok bisa proyeknya itu mundur terus? Padahal uang kita selalu kasih dengan cepat. Selalu jawabannya sama. Oh iya Pak, maaf kita ini bener-bener sudah kerja maksimal tapi masih belum selesai. Saya usahakan bulan depan sudah selesai. Bulan depan juga tidak selesai. Kita bilang, gimana Pak? Ini mau diselesaikan kapan? Kalau misalkan saya masih belum selesai di bulan depan, saya akan denda. Dia bilang, saya terima dendanya. Nah, di sini makin kacau. Kita sebagai owner ngerasa, wah,
dia bertanggung jawab banget, dia mau dikenain denda, dan dendanya nggak main-main loh, dendanya itu bisa puluhan juta per harinya karena nilai projectnya itu sangat besar. Dan kemudian dia juga menyanggupin hal itu sampai akhirnya kita ngeliat setelah 1 bulan dari dendanya, dia juga tidak menyelesaikan project. Bahkan dia bilang bisa mengerjakan projectnya ini selesai dalam waktu 2 minggu, dan kita bilang bohong, nggak mungkin ini bisa dikerjakan dalam 2 minggu. Dan akhirnya apa? Kita bener-bener cari tahu semuanya. Kita datang ke workshopnya, kita datang ke keluarganya, kita datang ke semuanya. Kita baru tahu bahwa ternyata kita kena tipu. Kita kehilangan uang kita. Kita tahu uang yang kita keluarkan itu tidak dipakai untuk pekerjaan proyek. Ternyata dipakai untuk kepentingan pribadinya dia. Dan di sini aku udah bener-bener jengkel dan marah banget. Karena uangnya setelah aku ngecek di rekeningnya, aku paksa untuk buka rekeningnya, rekening nggak ada isinya. Dan ini bener-bener kacau banget. Uang yang kita keluarkan sudah lebih dari 90%. Kita udah keluarkan 95%, sedangkan progresi lapangan 70%. Setelah kita tanya kontraktornya, sebenarnya ini tuh gimana? Kenapa masih belum selesai? Dan ketika kita tanya kepada subkonnya, ya gimana mau selesai Pak? Setiap kali kita minta uang, uangnya nggak pernah dikasih. Karyawan sudah nggak dibayar selama 3 minggu, 1 bulan. Bahkan nggak cuma subkonnya aja yang bermasalah, tapi sampai ke supplier-supplier yang diutangin sama si A ini, itu juga tidak dibayar. Jadi banyak banget yang komplain, dan akhirnya komplain ke aku. Aku bilang, mana bisa, uang semua sudah aku masukkan ke si A. Si A ini yang harusnya bertanggung jawab untuk mengembalikan uangnya kamu. Nah di sini akhirnya gak ada solusi lain untuk menyelesaikan proyeknya ini, karena nilainya sangat besar. Aku tahu dia juga gak bakal bisa menyelesaikan. Dan yang terjadi apa? Akhirnya aku ngekat kontraktor ini dan harus ganti kontraktor baru. Otomatis uang yang aku kasih ke dia otomatis harus menguap, harus hilang. Akhirnya dengan masuknya kontraktor baru, kita menambah uang tambahan lagi untuk menyelesaikan proyek-proyeknya kita. Rugi nggak? Rugi banget. Tapi di sini aku jadi belajar banget untuk masalah controlling dari kontraktor ini. Mungkin kalau dulu aku 1-2 kosan itu masih gampang dikontrollingnya. Tapi ketika kita punya banyak banget kosan, punya banyak banget perumahan, punya banyak banget villa, yang dikontrolling itu makin gede banget. Dan di sini adalah titik buta yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Karena aku cuma percaya dari kontraktor dan aku percaya apa yang diomongin dari pelaksana. Next time, apa yang harus dilakukan? Ketika kita proyeknya kecil, boleh kita turun tangan untuk melihat. Tapi ketika kita sudah punya yang besar ini, harus ada owner representatif yang mungkin kita bisa kasih dalam bentuk share atau saham, supaya dia benar-benar ngontrolling proyek-proyek ini dengan maksimal. Karena posisinya aku juga udah pindah ke Jakarta dan tidak di Jogja lagi. Dan ini adalah sistem kontrol yang akhirnya mulai kita buat. Aku mulai gandeng beberapa orang untuk jadi fokus ke operation aja. Karena apa? Karena kejadian ini, ketika once aku ngerjain project yang nextnya itu ratusan miliar, triliunan, ini nggak bisa aku controlling sendiri. Ini aku belajar banget untuk harus berbagi. Di sini aku belajar banget, walaupun ada masalah kayak gini, mau nggak mau kita harus menyelesaikannya. Karena memang apa yang harus kita selesaikan. Rugi ya rugi. Kita mulai lagi untuk start fresh di tahun 2024. Nah di sini teman-teman, aku pengen kalian belajar banget untuk controlling sistem dari kontraktor itu sangat-sangat penting. Kalian jangan pernah membayar kontraktor di luar dari termin yang seharusnya. Bahkan kalau di Jakarta sana, biasanya kontraktor itu bangun sampai selesai dulu, baru uangnya dikeluarkan. Nah teman-teman, semoga video ini bisa membuka mata kalian bahwa ternyata sebenarnya yang paling susah itu adalah di controlling kontraktor. Karena ini bisa makan biaya kalian cukup besar. Dan teman-teman, semoga video ini bisa membuka mata kalian. Jangan lengah sama si kontraktor. Jangan lengah sama pelaksana walaupun kalian sudah hire dia sepenuhnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, kasihkan tombol like. Kalian juga bisa komen dan jangan lupa untuk kasih ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya nggak ketipu lagi sama si A. Thank you for watching, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. See you guys.